semua, kembali lagi di channel kami. Dan hai, aku Puspa, host Tips Dong di sini. Setelah kemarin kita baca cerita yang cukup menyesakan, berjuang hampir 5 tahun sendirian, dan sama seperti video sebelumnya, aku bakalan bacain salah satu email yang masuk ke titipsdong@gmail.com. Email ini datang dari Senja dengan username maaf ya, sekali lagi ini ingin dijadikan sebagai anonim aja. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Aku bacain emailnya ya. Halo Kak, panggil aja aku Senja. Halo Senja, aku mau cerita. Aku kan sekarang lagi di fase situationship alias HTS. Udah 3 bulan lebih aku kenal sama dia, dan selama itu kita selalu video callan tiap malam. Lalu kabarin kalau mau pergi, layaknya orang pacaran pada umumnya. Tapi nyatanya aku nggak ada status apa-apa. Cuaks. Aku sempat beberapa kali kodein dia buat temuin aku, tapi dia selalu buat alasan. Jadi selama 3 bulan ini kita belum ketemuan. Padahal jarak rumah kita masih dibilang dekat, mungkin 30 menit. Waktu bulan kemarin bilangnya mereka tanggal 10 Mei yang dimana gajian, dia katanya mau nemuin aku, tapi nyatanya enggak. Pas minggu kemarin aku singgung lagi masalah ketemuan, dan dia malah bilang, aku bilangnya bulan depan tanggal 10 habis gajian. Aku nggak ada bilang tanggal 10 kemarin ya. Ngeselin nggak sih? Ngeselin banget. Pokoknya setiap video callan aku selalu minta ketemu. Kenapa? Karena kita kan kenal dari dating apps, which is itu virtual. Aku nggak mau setelah kita berhubungan lama lewat virtual tapi belum ketemu. Takutnya setelah ketemu dia tiba-tiba ngilang, ghosting aku. Jadi ya sebelum hubungan ini makin jauh, aku nggak mau jatuh cinta terlalu dalam ke dia. Karena banyak yang bilang ngejalanin hubungan tanpa status untuk waktu yang lama dan berhubungan layaknya orang pacaran, kalau nanti jadi asing, move on-nya bakalan lebih susah dari orang pacaran. Katanya, ya bukan katanya, yang benar. Move on bakalan jadi lebih susah. Dan sempet juga beberapa kali ngilang, kayaknya sekitar 4 kali deh. Yang paling parah itu hampir seminggu dia ngilang dengan alasan malas buka DM IG. Setiap dia ngilang, aku bingung harus chat apa enggak, karena aku sadar kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya walaupun akhirnya aku chat dia, tapi tetap aja kayak ada yang ganjel. Teman aku ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang gak apa-apa lu tanya kabar dia, tanya kepastian dia, karena kan di sini lu yang digantungin. Dan lainnya bilang, menurut gue sih walaupun kalian berhubungan agak berlebihan, ya lu spam dia, nanyain dia kemana. Terus temanku yang lain juga bilang, ja, menurut gua selama 3 bulan kalian udah berhubungan chattingan sampai video call tapi dia belum mau ketemu sama lo, itu aneh. Ya aneh. Takutnya dia udah punya cewek dan lo dijadiin selingkuhannya. Jadi susah. Menurut kakak, aku berlebihan gak sih tanya kabar dia? Nyariin pas dia ngilang, dan aku juga minta kabar waktu dia mau kemana-mana. Aku harus gimana ya? Aku bingung banget. Tapi di lain sisi, aku nggak mau ninggalin dia karena satu dan lain hal. Aku belum siap. Gimana ya caranya biar aku siap ketika dia suatu hari nanti tinggalin aku ngerasa nggak sakit banget. Karena jujur aku juga udah capek. Terima kasih. Sama-sama, Senja. Wah, ternyata cerita kali ini sama sebelumnya ternyata temanya sama ya. Sama-sama cowoknya gak kasih kepastian. Padahal perempuan itu makhluk yang butuh kepastian loh. Ya walaupun gak semua cowok kayak gini, dan masih banyak yang sangat-sangat tanggung jawab atas keputusan dan perasaannya. Sekali lagi, dan untuk perempuan-perempuan lainnya yang seperti Senja, kalian
adalah sosok perempuan yang begitu tulus, sabar banget dalam menjalani hubungan tanpa status. Bahkan dengan laki-laki yang belum pernah kalian temui selama 3 bulan, atau mungkin ada yang lebih dari itu. Karena menurutku, melihat cara dia yang pernah menghilang kemudian datang lagi, ada 2 kemungkinan kenapa. Yang pertama, itu harusnya dia menunjukkan kalau dia tuh kurang pede, atau mungkin dia insecure bertemu kamu Senja. Yang kedua, mungkin lelaki itu memang dari awal gak berniat serius sama kamu dan gak menjadikan kamu sebagai rumahnya. Ya, seperti tempat pemberhentian sementara, hanya seperti membuat kamu menjadi halte bus yang menjadi pemberhentian sementara, bukan menjadi pelabuhan terakhir. Karena pada dasarnya dalam 3 bulan itu kalau cuma perkenalan itu waktu yang cukup lama. Kalau laki-laki ini tertarik sama kamu Senja, kan seminggu pun dia bakalan ajak kamu untuk kenalan tanpa perlu kamu yang minta. Dan untuk kamu Senja, perempuan yang sangat sabar menunggu lelaki yang tidak jelas itu sampai kamu bertanya mau dibawa kemana arahnya hubungan kalian, karena nggak kunjung diberikan kepastian, kerja mundur, kamu tuh berhak dapat lelaki yang lebih gitu. Menurut aku sih kamu nggak berlebihan. Tanyakan kejelasan mengenai kabar dia di mana, bagaimana keadaannya, atau seperti apa wujudnya. Karena dari awal dia yang terlampau jauh memberi kamu harapan yang nggak bisa kamu tangani. Dia yang terlampau jauh bermain-main dengan perasaan kamu sampai kamu rasanya udah jatuh banget dan berat untuk ninggalin dia yang nggak jelas itu. Senja, siap nggak siap? Kamu harus siap terima kenyataan kalau lelaki ini mungkin sangat amat belum siap untuk menjalin hubungan sama kamu. Mungkin karena fakta dia yang cuma main-main sama kamu. Dan jujur aku agak was-was sama perkataan teman kamu yang bilang aja dia udah punya cewek dan kamu jadi selingkuhannya. Kayaknya boleh deh kamu tanya sama dia soal kamu dan dia, atau soal dia yang mungkin udah punya ayang. Ya memang hubungan tanpa status atau HTS bukan lagi hal yang aneh di zaman sekarang. Dan walau nggak semua, biasanya hal kayak gini justru disebabkan karena seseorang ingin mengekspresikan rasa cintanya tapi takut atau belum siap berkomitmen. Anehnya, hal kayak gini malah menyebabkan hubungan tanpa status jadi lebih menarik. Kan di Twitter pernah ramai hashtag HTS Jaya Jaya Jaya. Padahal apanya yang jaya? Nggak ada. Isinya malah manusia-manusia hahaha di depan dan di dalam terus-terusan ngebatin. Diam-diam insecure karena si doi nggak kunjung kasih kepastian. Gue kurang apa ya? Yuk jangan menormalisasi hal kayak gini, udah baik buat mental. HTS, beberapa orang lebih memilih untuk tidak memilih hubungan mereka karena takut terikat atau merasa terjebak. Coba deh, kamu ambil kendali dengan hubungan yang kamu jalani. Dan alangkah baiknya kamu pelan-pelan nerapin hal-hal ini. Ini dia tips strong. Tips pertama, jangan terlalu berharap. Apalagi dengan laki-laki yang selalu mengulur waktu bertemu dengan kamu. Ketemu dengan kamu aja nggak mau. Apalagi berharap menuju hubungan yang lebih serius. Jangan deh. Tapi kalau belum siap, kamu boleh meminimalisir perasaan kamu ke dia ya Senja. Jalani aja kalau emang kamu belum bisa ninggalin dia karena satu dan lain hal. Tanya aja dia sepuas kamu, ganggu aja waktu dia sekalian, biar dia capek dan kamu juga capek. Tanya-tanya aja dia dengan perasaan atau pikiran. Paling juga dia balasnya gak jelas, paling dia alasan terus. Karena dengan begitu, meski kamu tetap tanya kabar dia, kamu gak akan kecewa dengan balasan dia yang gak sesuai ekspektasi kamu. Ayo lindungi perasaan kamu dengan pikiran itu. Iya, kalau kamu bingung gimana caranya berhenti atau mengurangi harapan kamu ke orang lain, kamu bisa tonton video tips dong yang sebelumnya ya. Kita udah bahas beberapa tips caranya. Tips kedua, berhenti peduli dan buang-buang perasaan kamu. Hai cantik,
kamu boleh berhenti sekarang, atau ketika kamu merasa beneran lelah, kamu boleh berhenti kapanpun yang kamu mau. Karena waktu dan perasaan kamu itu juga berharga ya cantik. Kamu harus ingat, ketika seseorang nggak menganggap kamu penting, kamu boleh melakukan hal yang sama ke dia. Ketika seseorang nggak peduli sama perasaan kamu, maka kamu juga boleh berhenti peduli ke dia. Karena apa yang dia tanam, itu yang dia dapat. Daripada menghabiskan perasaan kamu untuk orang yang nggak menganggap kamu berharga, lebih baik kamu berhenti dan menyimpan perasaan kamu untuk seseorang yang akan lebih menghargai kamu kelak. Berarti kok emang gak segampang itu, tapi coba kamu pikirin lagi, karena kamu tuh penting, kamu tuh berharga. Banyak orang lain yang segan sama kamu hanya karena orang yang gak jelas, aneh, dan Clinton itu waktu kamu jadi terbuang sia-sia. Cuman digantungin sampai kamu kepikiran, bertinggi mikirin kabar itu berlebihan atau enggak, atau hal lainnya yang gak penting untuk kamu pikirin. Jadi kalau kamu tanya aku lebih saranin buat mundur sih, mundur. Nah, itu dia sedikit saran dari Titips dong, biar kamu gak terlarut sama harapan-harapan yang gak pasti itu. Sekarang yuk jalanin aja kayak temen lama yang gak pernah ketemu dan cuman tanyain kabar setahun sekali. Jadi lama-kelamaan kamu bakal terbiasa kalau dia itu cuma sekedar teman aja. Kamu bisa chill tanpa harus mikirin dia. Banyak kok cowok yang cakep di luar sana yang gak cuma bisanya video callan doang, tapi pas diajak ketemu komer-komer, mundur mbak, mundur. Oke, mungkin itu aja video kali ini, dan aku tunggu di segmen selanjutnya cerita dari kalian di titipsdong@gmail.com. Tips dong, tips-tips ya. Aku suka, jalan.